Indonesia itu punya banyak duit. Dan lagi Indonesia itu bisa bikin kapal pesiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang besar, terutama nikmat iman, di samping nikmat Islam juga di samping nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada malam yang berbahagia ini sebagai warga bangsa dalam skup yang kecil kita masih dapat berkumpul bermunajah di dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni ini adalah merupakan momentum yang sangat berharga, yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tanpa tanggal 1 Juni ini, maka niscaya hari ini kita dapat berkumpul. Karena di tanggal 1 Juni ini ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, berkenaan dengan sidang terakhir BPUPKI. Adik-adik, teman-teman, rekan-rekan, ada yang tahu nggak BPUPKI itu apa? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Juni merupakan sidang terakhir daripada sidang pertama BPUPKI, yaitu di mana Bung Karno sebagai presiden kita, salah satu founding fathers kita, dapat kesempatan terakhir mengemukakan gagasannya tentang dasar dan filosofi Indonesia atau negara yang nanti akan dibangun. Ya, sekarang ini negara Pancasila itu. Pancasila ada yang apa kan? 5 sila itu, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita iringkan, kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada para senior, kepada sahabat-sahabat sekalian, bapak ibu sekalian yang budiman, yang telah hadir di dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Kenapa ini harus diperingati? Tentu sangat penting untuk diperingati karena apa? Hari ini betul-betul merupakan momentum bagi keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara. Pada waktu itu bangsa yang bersuku-suku, yang berbangsa-bangsa, beragama-agama rela melepaskan benderanya, rela melepaskan keegoannya, ideologinya masing-masing demi untuk satu bangsa yang bebas merdeka dari cengkraman para penjajah, terutama penjajah Belanda ya, dan teman-temannya termasuk Nika. Sehingga dengan kelegoan hati, kebesaran jiwa, akhirnya kita sebagai generasi penerus dan pelurus sejarah kebangsaan dapat menikmati udara kebebasan merdeka ini. Meskipun kalau kita melihat fenomena belakangan ini, fenomena akhir-akhir ini tentang akhlak moral para elit kita, pejabat kita kurang mengenakan perasaan kita, tapi itu tidak menjadi beban atau tidak menjadi penghalang bagi kita sebagai generasi penerus yang punya tanggung jawab untuk meneruskan cita-cita para founding fathers.
Yang keempat, tentu saya ingin berterima kasih kepada terutama rekan-rekan saya di Kedai Ide Pancasila yang telah banyak membantu, terutama membantu dalam banyak hal dan dalam segi ide ya. Nah ini yang saya kira sekali lagi, mari kita mulai menanamkan rasa cinta tanah air, nasionalisme kita, sehingga akan rel perjalanan bangsa ini akan terus sambung menyambung estafetnya gitu. Yang kelima, nanti saya mohon perkenan salah seorang guru kita, senior kita, Mr. Halomon, untuk memberikan tausiah kebangsaan atau orasi kebangsaan. Dan yang keenam, saya berharap rekan-rekan generasi penerus ini, adik-adik ini terutama ya seusia Wisnu dan teman-teman, jangan sampai lagi tawuran, jangan sampai lagi narkoba dan lain sebagainya, karena itu bukan perilaku Pancasilais dan itu bukan perilaku orang-orang yang mengaku beragama. Itu penting. Jangan egois terhadap situasi sekarang ini, jangan cuek, jangan masa bodoh, karena nanti kalian akan tua juga, akan dewasa juga. Terakhir sebelum saya tutup, tadi saya nonton berita di televisi, salah satu televisi swasta, ada anak usia 15 tahun, kelas berapa, 2 atau 3 SMP tuh, mati digebukin teman-temannya sesama mereka, dibully, dikeroyok, hanya karena si korban ini tidak mau disuruh fotokopi berkas-berkas, nggak mau. Lalu teman-teman yang nyuruh itu marah, dendam, terus anak itu digebuki sampai mati. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal, gitu, sadis gitu. Saya sebagai orang tua ya, meskipun saya belum punya mesin pencetak anak, tapi kan saya punya ponakan. Saya merasa khawatir, dakdikduk, nanti keponakan saya bagaimana di sekolah, di jalan, apalagi bapak ibu sekalian yang udah mulai remaja anak-anaknya. Belum terakhir kasus yang lagi viral kembali yang namanya Vina itu ya, ini sadis banget itu, kok nyawa murah banget gitu. Nah perilaku ini jangan diteruskan kembali, adik-adik sekalian, jangan diteruskan kembali. Tanamkan rasa kemanusiaan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal-pasal Pancasila dan butir-butir turunannya. Saya kira itu mudah-mudahan malam ini menjadi keberkahan bagi kita, mencairkan suasana kebangsaan kita. Biarin yang di atas berperilaku seperti itu, kita putus mulai dari sini, mulai dari generasi teman-teman adik-adik remaja ini. Ya, setuju ya? Mulai sekarang kita jaga kampung kita, jaga bangsa kita, mulai semangat membangun cinta tanah air itu sebagai bagian dari keimanan kita sebagai orang-orang yang beragama itu. Dan saya yakin agama apapun tetap menganjurkan cinta tanah air. Saya kira sekian, terima kasih. Sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara ini, kami mohon rekan-rekan sekalian berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi kampung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu.
Garuda Pancasila. Gak tahu lagi di mana. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bendera makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bendera makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, dipersilakan duduk kembali para rekan-rekan yang terhormat, yang baik hatinya. Tibalah pada sesi yang kita nanti-nantikan. Kita memohon perkenan, memohon kesediaan dengan hormat Al-Mukarram yang terhormat Mr. Halomuan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Mari kita beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, dengan keadaan cuaca yang saya rasa cukup cerah di malam ini. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang berbahagia. Amin. Rasa syukur yang tak akan pernah henti yang kita tujukan kepada Allah Ta'ala dengan segala begitu banyak kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam juga kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagai sosok seorang yang merupakan Rasul dan menjadi suri teladan bagi kita semua. Sebetulnya kita rasa-rasanya nih, saya agak sedikit ringan aja ya. Kawan datang ke rumah minta ada sebuah acara yang konteksnya terkait dengan momentum Hari Nasional Pancasila. Kalau saya diminta untuk memberikan satu tausiah, rasa-rasanya saya nggak sepadan. Saya bukanlah orang yang layak untuk memberikan sebuah tausiah. Tausiah itu kan nilainya sebuah nasihat yang sungguh dalam dengan memiliki ilmu dan teori-teori yang mapan. Saya nggak seperti itu, saya sama. Hanya saja nih, sebetulnya kalau konteks ini kita anggap sebuah diskusi, saya rasanya lebih baik cenderung kepada obrolan.
Karena di sini kan ada adik-adik kita, bahkan mungkin dia generasi anak gitu, nih anak-anak, ada teman-teman kita gitu, rekan-rekan kita gitu. Saya cuma mengedepankan di tanggal 1 Juni ini yang berkenaan dengan hari lahirnya Pancasila, sederhananya gini aja. Sebuah negara itu biasanya dia selalu umumnya memiliki dua simbol yang dikenal di negara, terutama itu ya bendera dengan lambang negaranya gitu. Indonesia ada dua hal, di situ ada benderanya sebagai bendera kebangsaan kenegaraan, dan ada lambang negara yang kita kenal sebagai lambang Garuda Pancasila. Konsep dan ide-ide yang muncul pada gagasan di Pancasila itu sesungguhnya sih barangkali kalau kita mau rasa-rasa sangat terlalu mulia dan agak sulit untuk menjadi sebuah wujud manifest. Lebih-lebih dalam kehidupan kondisi di era saat ini gitu. Hanya saja saya ingin mengedepankan kita sebagai warga mulai dari tingkat prasekolah ya. Barangkali kacamata saya agak sedikit kepada bidang edukasi gitu. Dari mulai prasekolah, SD, SMP, SMA, bahkan pada perguruan tinggi, saya yakin deh pasti kenal yang namanya bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila. Atau barangkali juga sila-sila tadi juga semua saya yakin pada hafal gitu kan. Pada hafal. Ya meskipun begitu juga kalau kita contoh hal lain ya, sekolah-sekolah yang mungkin di luar reguler seperti swasta ataupun pesantren, saya yakin bendera Indonesia juga dan lambang negara Garuda juga itu juga dimunculkan gitu, tetap walaupun dia konteksnya adalah sekolah agama ya, karena tadi kita ini berasal dari sebuah bangsa dan negara yang satu. Selepas pada akhirnya nanti sebenarnya kita utopis nggak sih bahwa di Pancasila dengan 5 sila bisa menghadirkan 25 butir-butir Pancasila yang sesungguhnya sangat sebegitu mulia, sehingga apakah sulit dilakukan atau memang itu utopis gitu. Saya cuma hanya membangun bahwa kembali kepada personal kita masing-masing, siapakah dia, bagaimana pandangan dan pendapatnya terhadap Pancasila, saya hanya kembalikan. Namun begitu pasti pendidikannya kan mereka pasti tahu itu adalah bendera kita dan itu adalah lambang negara kita. Lagi-lagi saya cuma mau mengingatkan bahwa ketimbang ini sebuah diskusi, saya lebih menganggap pada sebuah obrolan. Artinya dengan komunitas kita yang dianggap relatif ya nggak banyak lah, paling ada berapa sih, 30 ya mungkin ya. Justru yang saya pengen harap kita bebas saja, bebas punya ekspresi, punya pendapat, punya komen. Menurut kamu itu Pancasila apa sih? Itu aja deh. Kalau bisa semua yang hadir di sini bisa menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang kalau bisa juga yang jangan terlalu diatur harus begini begitu. Ya kayak anak muda. Misalkan, kamu nih muda. Oh menurut gue, kata gue terserah nggak apa-apa. Menurut gue Pancasila, menurut gue tanggal 1 Juni itu apa? Karena ini berkurang nih. Tadi saya udah pernah bilang bahwa saya mungkin melihat pada satu konteks pendidikan. Di pendidikan kalau saya nggak keliru, untuk era sekarang itu pakainya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mengadopsi sebuah istilah yang disebut P5. Saya nggak yakin apakah sekolah itu TK dia dapat. Yang saya tahu SD itu dapat P5 dengan sesuai proporsi menurut SD. Di SMP pun juga dapat P5, di lebih STM semuanya juga mereka dapat, barangkali perguruan juga dapat. Apa sih sebenarnya P5?
P5 ini sebetulnya kalau mungkin saya mengira-ngira gitu, barangkali nggak tepat juga gitu. Itu sebenarnya ingin mengembalikan lagi kepada satu konteksnya P4 gitu. Jadi mengenalkan kembali simbol dan lambang, apalagi kalau kita mengacu kepada dasar gitu kan ya. Di situ nanti ada kembangannya gitu. hanya itu aja kok sebetulnya. Jadi menanggapi permintaan kawan saya, saudara Bung Gopur, ketika kira-kira bang apa sih yang enak, malah saya ditunjuk menjadi tausiah. Apakah saya seorang ustadz? Layaknya kan bukan gitu ya. Jadi sebetulnya saya mau mengembalikan, yuk kita ngobrol soal 1 Juni yang notabene katanya 1 Juni itu adalah hari lahir dari Pancasila. Inilah yang sebetulnya saya pengen denger. Jadi jangan, buat teman-teman muda ya, adik-adik ya, atau teman-teman rekan-rekan saya nih sebaya juga, nggak usah sungkan gitu. Kalau dengan obrolan ini kan kita juga ya, biar bagaimanapun kan bendera merah putih bendera kita, Garuda Pancasila lambang negara kita gitu. Itu nggak bisa ditepis dan kita tidak bisa nafikan itu. Mau lo apal, mau lo kagak apal ya terserah lo. Mau bilang beda nanti pelaksanaan yang realistis di tingkat negara lebih kita di tingkat kampung. Rasa-rasanya nilai mulianya nggak sebanding dan nggak bisa juga terwujud gitu. Barangkali cuma ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan yang saya sampaikan. Dan lagi saya cuma mengingatkan jika memang ada sebuah kebenaran yang saya sampaikan semata-mata dari Allah Ta'ala, dan jika memang ada sebuah keliruan, barangkali saya banyak keliru dan itu berasal dari saya. Mudah-mudahan adik-adik, teman-teman, rekan-rekan, dan siapapun yang hadir pada saat ini mengikhlaskan untuk memberikan rasa maaf pada saya. Mohon maaf, saya mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada senior kita Mr. Halomoan, kawan apa istilahnya Pak Lomo, teman belajar anak-anak. Pak Lomo ini kalau tadi nggak mengaku ustadz, saya amini karena kelasnya bukan ustadz, kelasnya kiai sebetulnya, karena udah banyak murid-muridnya udah jadi semua tuh dari tahun berapa coba gitu. Nah ini yang disebut guru tanpa tanda jasa. Nah kita harus menghargai jasa-jasa orang-orang seperti beliau. Juga senior-senior yang lain yang secara langsung atau tak langsung sebetulnya juga banyak jasa terhadap kampung kita. Saya mau bilang begini, panitia waktu masih banyak ya. Mulai hari ini saya berpesan kepada teman-teman yang di bawah saya, adik-adik ini, jaga etika, jaga sopan santun terhadap yang lebih tua. Kalau lewat itu bungkukan badan sedikit aja, bang, misi bang, misi om gitu. Kita jadi senang hati kita gitu kan. Nanti kalau ketemu di jalan kan sampai tahu lagi lapar, kebetulan kita ada uang gitu, makan bareng gitu. Jangan jalan petentang-petentang. Saya juga dulu pernah muda begitu. Tapi kan saya dididik senior-senior saya untuk sopan santun gitu. Nanti kalian dewasa juga, nanti ada adik-adik di bawah kalian begitu kan gondok juga kalau digituin, benar gak? Ya iya, kita mulai saling menghargai, hormat menghormati, tahu posisi masing-masing lah, biar sama-sama enak gitu. Karena kami yang lebih senior ini kewajibannya cuma satu, mendidik, menyantuni bukan melulu duit gitu, menyayangi, mengarahkan gitu. Nah tugas teman-teman junior ini tugasnya juga cuma satu, belajar tentang pengalaman hidup orang-orang yang lebih senior gitu, liku-likunya lah gitu, belepotannya, jatuhnya kayak gimana, ternyata kalau tawuran ternyata kayak gini akibatnya, kalau narkoba kayak gini akibatnya, misalkan begitu. Nah saya
supaya lebih menarik, saya tahu kita juga udah lapar, saya juga dari tadi udah lapar. Saya minta satu aja dari teman-teman perwakilan untuk ya sampai tahu punya tuh kesah, punya Bang, saya mau kampung saya begini Bang, itu saya Pancasila nggak tahu Bang, misalkan gitu. Jadi kita bisa saling belajar. Nanti saya minta yang paling senior dari ibu-ibu untuk memberikan sedikit saja gitu ya arahan-arahan, ujangan-ujangannya. Dari rekan-rekan Wisnu and kawan-kawan, Rama, aja dong, mau satu mau dua. Masuk YouTube. Wisnu, sini aja. Ngomong, belajar bersuara. Kalau dari kecil nggak belajar bersuara, ya kayak begini nanti undang-undang banyak yang berikan diam semua. Karena kata mantan komjen polisi, ya, ada komjen polisi bilang begini, mungkin sekarang diinsaf. Rusaknya sebuah negara karena orang baik semua banyak yang diem. Nah itu. Kita ini acara kita ya, santai aja. Siapa tahu ada yang mau disampaikan satu dua kata-kata. Wisnu, Rama, kata-kata apa aja, kata-katanya selangit juga nggak apa-apa. Ayo silakan Wisnu, maju. Nanti gantian, nanti ada ibu-ibu. Biar cepat makan. Oh perempat nggak apa-apa, silakan. Saya wawancara nggak apa-apa deh. Saya wawancara deh, sini deh. Ayo, saya wawancara deh. Ntar kalau yang bisa, nanti kalau berempat, nanti kalau yang bisa jawab, dikasih duit sama Bang Ian. Kayak zaman dulu lagi gitu, biar ada penerusnya. Silakan. Nah tadi bebas aja gitu. Bebas gitu. Apa sih nggak boleh Sini dong, biar kelihatan tuh. Tanya. Nah, Anda direkam kamera di sebelah sana. Nah, ini namanya siapa? Fadila. Usia 17 tahun. 17 tahun udah mau SMA tuh. Saya Rama. Sama. Masih Kojan. Ya. Wisnu. Satu angkatan. FC. Saya cuma nanya, mungkin yang sama deh. Menurut tadi siapa? Fadil. Bukti orang dinilai tua. Indonesia itu apa menurut Fadil? Indonesia itu apa sih Indonesia itu? Negara yang suatu negara yang memiliki banyak pulau, ribuan pulau, sama puluhan provinsi. Indonesia adalah negeri yang berpulau-pulau dan puluhan provinsi ya. Oke sih. Tepuk tangan dong, bagus ini. Mulai mendekati. Lama Indonesia menurut Lama itu apa? Apa dan siapa Indonesia? Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Negara berdasarkan hukum. Oke. Ya plus. Kojan. Indonesia itu orangnya pendek-pendek misalkan gitu. Oh, nggak apa-apa. Orangnya hitam-hitam misalkan. Terserah apa. Orangnya kepo-kepo. Orangnya kepo-kepo misalkan. Indonesia itu nggak ganteng-ganteng kayak kepo-kepo gitu kan. Makanya cewek Indonesia ke Korea mulu maunya. Kasih Indonesia. Indonesia apa? Indonesia itu banyak orang kebudayaan. Ya, baik. Indonesia itu negara kesatuan dan persatuan. Oke. Wisnu. Negara Indonesia itu adalah negara kita. Negara punya kita ya. Bukan cuma punya elit kan? Iya. Jadi kalau kaya bareng-bareng. Iya lah. Nah ini dua apa Indonesia? Dikasih duit sama negara. Indonesia itu punya banyak duit. Mantap.
Satu lagi Indonesia itu bisa bikin kapal pesiar. Indonesia, menurut kamu Indonesia itu apa sih? Indonesia apa sih? Indonesia apa? Aku tinggal di Indonesia, orang Indonesia nggak tahu Indonesia apa ya? Bebas. Indonesia boleh pacaran gitu. Kalau nggak jawab nggak dapat nasi kotak. Iya. Indonesia bebas dari sampah. Bentar, Bung. Malam nih yang terpelajar nih. Ayo, Indonesia nggak boleh malu-malu gitu. Orang pejabat aja nggak tahu malu ya. Nggak, ngomong yang santai aja. Yang penting ngomong jangan Ngomong Putri juga nih yang udah mahasiswi ngambil jurusan apa ya? Akuntansi atau pajak ya? Pajak yang ngambil pajak ya? Akuntansi. Indonesia. Putri? Iya. Ada yang salah nggak sama Indonesia? kebetulan anak hukum takut dihukum. Ini yang dalam nggak mau keluar nih. Mif, Miftah, salah. kemarin yang P5, P5 P5 aja, P5. P5 wah bahasa akuntansi tuh wah hitung-hitung pajak. Kalau oke, yang adik-adik udah dapet kesempatan. Biar adil yang tua ditanya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan? Ya, oke, silakan adik-adik duduk. Ini kan buat, Saya duduk ya. oh duduk ya duduk. Sebenarnya Sekarang adik-adik aja dia nanya yang tua-tua tentang Indonesia, tentang Pancasila apa terserah. Tanya yang mau yang ditanya saya terserah. Tanya ke siapa? Tanya apa aja sama yang senior-senior. Boleh tuh. Allah, para sepuh-sepuh ini boleh. Jangan lihat kelihatan gini-gini. Pas lagi hari begini gitu, kemana gitu. Ayo. Mau nanya ke Bang Nemo. Apa sih? Apa saja? Apa saja kunci dari Pancasila? Kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh nanyanya kayak saya seolah-olah guru atau pengajar aja nih. Saya kan orang biasa juga. Kan kamu nanya kunci. Yang saya tahu dulu zaman saya SMP itu di era saya itu saya mendapat pelajaran P4 gitu ya. Di SMA pun begitu, sempat duduk di bangku perguruan tinggi juga pernah mendapatkan itu. Gitu. Beberapa dekade ke depan, saya nggak tahu nih, jadi kita nggak pernah P4 di P7 itu nggak pernah. Saya nggak tahu tuh di eranya siapa gitu. Yang jelas itu seolah-olah tertutup. Saya bilang tertutup karena saya nggak pernah dengar lagi. Tiba-tiba juga berbarengan pada saat yang sama ya. Ada mata pelajaran kayak dulu zaman saya itu dengan PP dapat PP nggak? Bisa deh. PKN, kewiraan. Nah, ada tuh ada beberapa mata pelajaran yang mendukung hal yang tuh. Saya nggak tahu di terpapak mana. Kan belakangan dimasukkan lagi tadi yang seperti saya sampaikan ada PD. Seolah-olah PD-nya itu mana? Tadi pertanyaannya Wisnu adalah apa sih fungsi dari Pancasila ya? Secara sederhana saya anggap ya semuanya bisa apalah yang Pancasila ya. Di situ ada fungsi ketuhanan di nomor 1, fungsi kemanusiaan berarti rasa kemanusiaan ya. 3 tuh rasa kesatuan. Ya kalau kamu nih yang mungkin seumuran sekarang kan persatuan apa sih ya udah cukup kecilnya solidaritas. Lo, gue berantem apa dibantuin lo, Pak Solidar lo. Anggap aja gitu ya. Jadi bebas aja bicaranya bebas aja. Itu 4. Barangkali 4
Di kamu ini kalau ada satu kegiatan diobrolin nggak sih? Ngobrolin nggak? Gitu. Besok kita main futsal yuk. Ngobrol nggak? Nah, itu di 4 lah ya, Masya Allah. Gimana ngumpulin duitnya? Ya kan, gimana ngumpulin waktunya? Atau gimana sih tempatnya? Nah, itu anggap sederhananya gitu. Yang susah, saya juga nggak bisa jawabnya susah. Nah, terakhir kok tadi kan, konteks tadi kan sama deh. Tiba-tiba nih, udah solid nih jadi temen. Loh, gue dikasih sama dia rokok, lu kagak. Katanya gitu ya, gitu aja enggak. Aja, anggaplah itu contohnya. Fungsi adalah gimana? Apa maksudnya? Ya tadi, kembali ke itu. Apakah kira-kira Islam itu berasal dari Indonesia? Bisa jawab nggak? Bukan kan? Apakah bangsa Indonesia juga, apakah Kristen juga di Indonesia juga bukan? Oh ternyata Indonesia itu lebih kepada dinamisme dan animisme. Jadi langgamnya adalah keyakinan mereka tuh kepercayaan. Nih saya orang Batak, emang yakin saya Batak tuh pasti Kristen? Siapa bilang? Atau Batak juga mau Islam? Batak kalau mau tahu agamanya adalah Parmalin. Itu asli budaya Batak yang menyatakan Parmalin lah agama keyakinan mereka. Sama orang Jawa, siapa orang Jawa di sini? Ayah. Ya. Ayah. Ada nggak pernah dengar kata kejawen? Pernah. Nah, tuh kejawen. Kejawen pernah. Atau Hindu di Bali. Kira-kira menurut kamu tuh Hindu Bali sama dengan India nggak? Beda. Lawanan di Hindu di Bali jadi lawan, kenapa di India jadi lawan? Lawan betul. Tuh Somuko yang jadi. Kita kan anak-anak muda lagi ngumpul nih dari lintas generasi. Dengan yang paling muda sendiri ya kan. Pesannya terhadap kita apa? Maunya apa sih? Maunya anak-anak apa? Anak-anak tadi ada yang mau duit, Bu. Enggak, Ibu maunya terhadap kita muda mesti ngapain? Maksudnya anak-anak tuh masa depannya mau jadi apa? Kalau mau jadi orang yang hebat, yang pintar, masa depannya jadi bakal cita-citanya tercapai. Ya. Jangan kodo berantem, belajar yang tekun gitu ya, yang rukun, damai, jangan berantem ya, jangan itu satu narkoba, merusak badan kita sendiri ya. Dengerin itu, iya, dalamnya bisa kebakar kalau nggak kuat, banyak yang terjadi itu, ya. Udah itu aja pesannya Bu Mami ya. Penting satu itu loh, belajar maju. Iya itu kan kita kan orang biasa, nggak kaya enggak, penting bisa makan gitu, cukup gitu ya. Rukun, damai, nggak boleh berantem, nggak boleh satu itu ya. Satu itu kalau satu itu udah kena nggak bisa diobatin, ngerti itu hanya dokter deh gitu ya. Sudah itu aja pesan Mami. Itu kan pesan buat kami yang muda. Sesama generasi Ibu punya pesan apa terhadap sesama generasi Ibu Mami? Ya, saya minta yang rukun aja, jangan ngomongin orang, ini orang pintar, gitu. Ya gitu. Nek kepri, anak sing karaoke. Itu masalah itu setelah sih udah dilarang, cuman ya kayak gitulah, nggak bisa diatur. Jadi harusnya sesama generasi, ya semua orang lah, generasi tua muda itu bisa saling menghargai, punya batasan-batasan. Orang boleh senang, tapi kan orang lain juga butuh kesenangan yang lain. Harus ada batasnya. Orang lain juga butuh istirahat Bu ya, gitu kan gitu. Iya, gitu. Kalau mau karaoke di Idul Vista. Keren. Udah hati. Oke. Kalau ibu-ibu kan penting ngaji yang rukun, saling apa ya, ngomongin saling yang ini nggak boleh ngomongin orang yang satunya, harus yang rukun gitu loh.
Kalau bisa, ayo pada ngaji. Saya sebetulnya juga nggak bisa ngaji, cuman saya kalau tempat Bu Surat itu sebetulnya seneng. Oh, Kalau Kamis malam Jumat itu ngaji ya Bu ya. Iya. Makanya ngaji. Udah gitu Oke, aja. oke. Nih. Terima kasih, terus aplaus dulu, aplaus. Sekarang nona kita dulu, nona kita nih. Wai belum wai itu. Prilly Latukun Sena. Buat suami misalkan pesennya apa gitu kan lebih Ya, sayang. pesennya didik anak yang baik. Dididik bareng-bareng gitu. Jangan bikin bareng-bareng, didikin enggak gitu ya. Wai. Sembako bagikan lagi gitu ya. Nih dengerin nih caranya. Lah aja lah. Apa? Oke, buat Abang Bulo, Abang Aloy, mohon sepatah dua patah kata. Wai Bung. Bisa apa nih? Bang Ia, Bang Krisman, Silakan, dong pasti gitu kan. Bang Wai, Nah, itu dia tuh. Bang Ambon, Bang Ambon. Wai suhu. Oke deh, baik, karena sudah jam 9 kita tutup secara resmi, kita tutup. Selanjutnya kita makan-makan sama-sama. Sekali lagi kami semua berterima kasih atas kesediaan yang hadir, terutama yang para senior-senior ini yang waktunya sebenarnya terbatas, tapi karena kecintaan terhadap kampung, terhadap sahabat-sahabatnya di sini, mereka meluangkan waktu buat kita semua. Semoga ini nggak yang terakhir kali. Besok-besok ada acara-acara nasional, bahkan yang tidak nasional pun kita bikin gitu. Kalau kompak gini kan enak gitu. Kalau bersaudara gini enak, karena ini kan juga kampung persaudaraan. Nanti akan lebih besar lagi. Moga-moga kita menjadi letak dasar dari kebersamaan keberlanjutan nasionalisme kita. Sekali lagi terima kasih terutama pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjaga alam semesta ini. Kalau hari ini kita melihat kekayaan televisi begitu memuakkan hati kita, sabar, tambahin sabar sedikit lagi. Semua ada waktunya, pasti ada periode ini, pasti lewat orang-orang seperti itu. Mati. Yang jelas nggak bisa tadi yang Pak Lomo bilang tadi siapa? Yang nggak bisa Anda lawan adalah suatu waktu. Terus apa lagi Pak Lomo? Hati nurani dan Allah Ta'ala. Nggak akan bisa Anda lampaui ketiga itu. Dan satu lagi, sukses butuh waktu, sabar. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hapus buat kita semua. Saatnya makan. Ayo silakan makan. Nah, ini kameramen kita nih. Canggih ya. Ah. Ayo silakan dimakan. Indonesia merah darahku, putih tulangku. Ya,
podo berantem, belajar yang tekun gitu ya, yang rukun, damai, jangan berantem ya, jangan itu satu narkoba, merusak badan kita sendiri ya. Tuh, dengerin itu. Iya, dalamnya bisa kebakar kalau nggak kuat. Banyak yang terjadi itu. Ya. Udah, itu aja pesannya Bu Mami ya.